manajer bermain secara bergantian dan urutannya ditentukan lewat undian acak. Manajer yang masuk ke jebakan gagal dan kembali ke barisan paling belakang. Dan manajer yang berhasil mencapai garis finish akan menjadi pemenangnya. Dan tentu saja pemenang tersebut berhak untuk memilih manajer selanjutnya untuk pick players pada malam hari ini. Nah, untuk menentukan urutan bermainnya sudah ada gulungan kertas sebagai undiannya di sini, di mana aku akan menuju kepada keempat manajer kita untuk bisa mengambil satu persatu dan bersamaan. Angel ambil satu, Bapak, Bila. Oke, dan sekarang dibukanya bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Silakan, dibuka bareng-bareng. Sabar dulu, sabar dulu. Sabar dulu, udah siap ya? Sebelum kalian buka, Ya. tentu saja pemirsa dan juga Bila yang mendapatkan urutan keempat adalah pemain atau manajer yang paling beruntung Ya. karena tentu saja manajer 1, 2, dan 3 sudah melalui jalan-jalan yang mungkin saja penuh dengan jebakan. Betul. Jika ada manajer yang memang gagal dalam beberapa langkahnya, dipersilakan untuk kembali lagi untuk mengantri dan juga berbaris. Oke. Yes, Oke. betul banget. Oke, kalau gitu langsung aja dibuka dalam 3, 2, 1. Pada Satu dia. manajer Angel nomor 1, nomor 2 manajer Bila, nomor 3 manajer Darto, dan manajer 4 adalah Manajer Tora. Aduh. Oke, silakan berbaris langsung manajer Angel pertama. Oke. Siap manajer Angel? tepuk tangan dulu players. Oke, ini dia. 3, 2, 1, silakan. Wah! Wah! Ya. Wah! Balik! Balik! Bila. Terlalu singkat. Terlalu singkat tadi permainan dari manajer Angel. Bagaimana dengan manajer Bila? Oke, dengan sepatu yang cukup berat. Oke, tampaknya ini adalah aman, one step, Lanjut. safe. Wow! Manajer Bila, step safe, lanjut! Wow! Bagus. Bagus. Manajer Darto jika ingin mendorong dia jatuh ke bawah boleh. Betul. Gak beda ya. Silakan. Balik lagi. Hey. Semoga Oh. Bapak Darto punya memori yang cukup Yes. baik. Terlalu pede Bapak Darto. Siapakah kira-kira yang akan? Tidak seberuntung itu manajer Tora, silakan. Aduh, oke. 2 kali gagal. Dan apakah manajer bilang? Akan menjadi bilang. Ayo. Kalian atau manajer Darto yang menang? 2, 3. Selamat untuk manajer Darto. Gak boleh gitu. Kurang dia. Waduh. Seru ya. Iya, pingin disusun bikin lagi. di rumah nih. Sekali lagi yuk. Susun Yuk, lagi. kan udah kebongkar. Udah. Kamu beruntung sekali. Artinya selamat untuk Rhino Warrior. Ini benar-benar seru banget pastinya Bang Robi tadi. Dan sekali lagi selamat juga buat Rhino Warriors. Dan pastinya ini adalah saat-saat yang paling ditunggu-tunggu sama pemirsa di rumah. Karena kita akan langsung masuk ke dalam match round kita yang pertama di sebelah sana. Udah ada kedua caster, kita sudah bersiap di sana. Ada Skyla dan juga Ajes Fan. Silakan. Terima kasih Kak Robi dan juga Kak Sabila. Pemirsa kembali lagi masih di Sportsan Indonesia Season 3 Battle in Style. Ada Ajis Fan di sini dan ada Skyla yang akan menemani kalian tentunya di rumah. Kita akan kembali menjelang masuk ke dalam match ya. Bung Skyla, apa kabar by the way? Baik sekali, terima kasih Bung Aji, salam olahraga tentunya ya. Dan hari ini kita akan menyaksikan dari sisa slot yang ada. Betul? Dan tentunya para survivors juga udah harus menunjukkan kualitasnya karena hari ini adalah hari terakhir di mana para coach dan juga manajer akan menentukan pilihan mereka dan akan mengunci tim mereka, Pak. Berarti nggak banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan sama survivors yang ada di belakang. Karena kan ini slotnya juga tipis banget gitu kan, sedikit doang. Jadi bolehlah ini yang di belakang bisa memberikan performa terbaiknya tanpa pengecualian gitu ya. Karena kalau kita ngomongin hari terakhir ini, untuk map rotationnya juga kita bisa lihat kali ini ada Bermuda dan Kalahari. 2 map yang identik dengan rotasi yang cukup cepat. Dan kalau kita ngelihat justru di day sebelumnya Bermuda menjadi salah satu map yang cukup pasif. Dan tentunya ini bakal menjadi insight untuk para survivors juga. Masukan mereka tentang drop zone dan juga tentang gameplay seperti apa yang harus ditunjukkan. Ditambah ada coaching klinik juga harusnya lebih
membuka mata para survivors untuk bisa mendapatkan slot terakhir mereka. Jadi saat lagi harusnya kita akan segera masuk ke dalam in-game. Pemirsa di rumah siap-siap pegangan yang kenceng karena kita akan segera masuk ke dalam game pertama kita di map Bermuda. Without any further ado, langsung aja kita masuk ke dalam in-game Bung Skyla. Yes, let's go. Round pertama Bermuda. Ke-12 tim dan juga 48 individu akan menunjukkan kebolehan mereka untuk mendapatkan slot terakhir pada hari ini di 2 match terakhir. Dan tentunya ini bakal menjadi sangat penting untuk mereka karena tidak ada lagi kesempatan yang harus benar-benar mereka punish hanya di 2 match ini. Itu gua ngeliat di area shipyard. Ada 2 tim, bahkan di area mill juga ada 2 tim dan yang lebih penting lagi ternyata malah jadi satu keuntungan tersendiri untuk Blue Zone di area observatory Bung Skyla ya. Ya, dan cukup unik juga kali ini dari arah Cape Town sendiri kosong, Pak. Kosong, justru penumpukan terjadi di daerah Peak dan sekitarnya. Kali ini 3 tim yang berada di mill sudah saling tahu dan kondisinya ini bakal menjadi cukup sulit untuk beberapa orang karena mereka masih belum mendapatkan senjata dan berhasil di pick off begitu saja 1 orang dan menyisakan 3 orang lainnya, Jiswen. Yang paling penting lebih ke gimana Ryuga, Ichan dan juga Chandra bersama Apam ini tidak terpick off atau sampai terculik karena dia udah sadar bakal coba langsung tembak begitu saja memberikan agresi. Untungnya ada jawaban respon global yang cakep tapi langsung juga dikasih grenade dengan cukup cepat dari seorang Ryuga. Mundur dulu tapi Ryuga untuk mencari posisi yang lebih menjanjikan di mana More juga di sisi lain ternyata nyaris saya terbackstep untung masih bisa berlindung di balik Luola tapi dia nggak bisa berlama-lama bertahan di sana karena musuhnya juga nggak bakal tinggal diam. Upaya medikasi juga udah dilakukan, berhasil terreset dan sepertinya bakal ada upaya pembelian serangan dari di sini kayak nggak bisa lama-lama karena ya itu tadi Gluol juga singkat banget ya Bung Skyla ya. Nah ini juga menjadi cukup penting untuk tim nomor 4. Tidak ada satupun yang menggunakan Skylar. Harusnya ini kalau misalkan mereka punya Skylar 1 atau 2 orang pertarungan udah bisa di tangan mereka. Karena notabene tim 11 cukup open field aja Sven. Yes, More pun udah merasakan agresinya dan 1 orang games juga harus di atas secara knockdown. Agak sulit karena seperti yang gue bilang lo ada di open field kelamaan. Gluol cuma jadi penyangga sementara di mana udah ada ledakan juga bakal langsung maju ke depan. Ya elah malah jatuh sekalian. Sudah sulit. Chrono juga udah dibuka di dalam. Tapi udah ada lagi. Korban jiwa selanjutnya mana Chandra. Bakal coba melawan 1 orang di depan 3 sekaligus. Keluar dulu dari Chrono. Lawan 4 orang sekaligus. Chandra versus Brady dan Jets. Ternyata coba tumbang di tangan seorang Apam. Wow. Oh my god, berhasil didapatkan dengan sangat baik. Upaya untuk membututi yang berakhir dengan tidak sangat baik karena memang kondisi dan posisi mereka yang ternyata harus dipunish di open field. Dan akhirnya berhasil didapatkan oleh tim nomor 4 yang tadinya notabene mereka nggak tahu sama sekali. Sepertinya Bima Sakti akan menjadi tempat yang cukup menarik untuk dijadikan ladang tempur. Apalagi kayak kalau kita perhatikan ini udah ada Dis juga yang masih bingung apakah dia mau memberikan tempat destinasinya ke area Bima Sakti atau mereka cuman sekedar take a look for a second dan akhirnya menanjak bukan suatu keputusan yang cukup menjanjikan apalagi kayak kalau lu nge-delay ditanjakan udah pasti ini yang gue maksud tidak terlalu menguntungkan karena sudah ada 1 tim yang coba standby di sana di rumah L. Krusial banget kondisinya udah pada kebakar juga di sana vehicle-nya. Gluol juga udah mulai dibuka, awas Black sepertinya udah menetapkan diri di lantai 2 di bawah juga udah ada gedoran-gedoran senjata dari musuhnya bakal coba jatuh sepertinya Kai bakal ada korban lagi Moes dan juga Kui. Di sana bakal coba langsung dihabisin kita di mana Black. Korban berikutnya sisa seorang Jaraye. One man show Jaraye tapi Jaraye tentunya masih bisa membuka Gluolnya dan memberikan aksinya. Jaraye oleh teman-teman dari Dis dan juga ada Venus. Seperti agresi lagi-lagi akan terjadi di area depan di mana Erpan juga akan jatuh terkena bersama kawan dari sana. Skipper juga menjadi korban berikutnya dan sepertinya Rus menjadi nyawa terakhir dari teman-teman dari Jopai bersama Axwos menjadi 1 tim yang berhasil menjadi kill leader Bung Skyla. Cukup sengit pertempuran di Bermuda kali ini dan bisa gue bilang early fight-nya sangat-sangat memanjakan mata karena memang keputusan-keputusan yang dimenangkan oleh beberapa tim yang sudah mendapatkan kill di awal itu bukan suatu kebetulan karena keputusan yang mereka ambil dan pergerakan mereka serta decision making dari shot caller itu benar-benar matang. Dan yang paling menariknya lagi adalah ada 1 orang yang terpick up di sana lagi di open field malah jatuh terkena dan tak mungkin tertolong itu juga cukup sekarang bakal coba langsung di charge lagi ditungguin aja tuh that's it.
Dan kali ini bakal beralih sedikit aja Sven. Yo, ini udah ada Venus juga siap dengan cat booster ya. Di depan musuhnya udah pakai glue wall dan bahkan ada Alok juga udah diaktifin. Tapi awas, dari sebelah kiri itu tiba-tiba ada yang jump shot. Untungnya masih bisa dihindari dengan cukup bagus. Venus berhasil melakukan upaya kerjasama yang baik antar temannya juga di tapi terkikis dan dia harus jatuh terkena down. Yo juga bakal maju sedikit tapi Venus